Halo semua, apa kabar? Pastinya baik dong. Kami di sini akan membahas materi ekonomi. Tentang lembaga penjamin penyimpanan. Penasaran kan? Yuk simak videonya. Lembaga penjamin simpanan. Yang pertama ada pengertian dan fungsinya. Yang pengertiannya adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah bank di Indonesia. Setiap bank yang berada di wilayah Indonesia wajib menjadi peserta LPS. Fungsinya yang pertama yaitu menjamin simpanan yang disimpan oleh nasabah dalam bank. Yang kedua, turut aktif dalam memelihara stabilitas perbankan yang sesuai dengan kewenangannya. Tugas lembaga pinjaman penyimpanan yaitu 1. Menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan pinjaman penyimpanan. 2. Melaksanakan pinjaman. Yang ketiga yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan dalam turun aktif memelihara stabilitas sistem perbank. Melaksanakan penanganan bank gagal yang bersifat sistematik. Yang terakhir yaitu merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank yang tidak berdampak sistematik. Yang ketiga, wewenang. Wewenang dalam jasa pinjam simpanan yaitu 1. Menetapkan, mengungut premi pinjaman dan kontribusi peserta. Yang kedua, mengelola kekayaan dan kewajiban LPS. Yang ketiga, mendapatkan data nasabah, kesehatan, laporan pemeriksaan. Yang keempat, rekonsiliasi, verifikasi, dan konfirmasi data. Dan yang kelima, menetapkan syarat, cara, dan ketentuan klaim. selanjutnya ada jenis dan jumlah simpanan yang dijamin. Untuk jenis-jenis dari lembaga penjamin simpanan, yang pertama bisa berupa giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan atau sejenis lainnya. Lalu jumlah simpanan yang dijamin bisa berupa yang pertama terjadinya inflasi yang cukup besar dalam beberapa tahun. Lalu yang kedua, terjadinya penarikan dana dari perbankan dalam jumlah yang cukup besar atau kita bisa sebut sebagai rush. Dan jumlah nasabah yang dijamin seluruh simpanannya menjadi kurang dari 90% dari jumlah penyimpanan di seluruh perbank. Yang pertama, menjalankan semua hak dan wewenang pemegang saham. Yang kedua, menguasai dan mengelola aset serta kewajiban bank gagal yang diselamatkan. Yang ketiga, menjual dan mengalihkan aset tanpa persetujuan debitur. Yang terakhir, meninjau ulang, membatalkan, dan mengakhiri kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga. Keenam, kewajiban bank peserta penjamin LPS. Pertama, menyerahkan dokumen salinan AD, akta pendirian, perizinan, dan tingkat kesehatan bank. Kedua, membayar kontribusi kepesertaan dan premi penjaminan. Ketiga, memberikan data dibutuhkan ke LPS. Keempat, menempatkan bukti kepesertaan. Kelima, surat pernyataan direksi, komisaris, dan pemegang saham tentang komitmen dan kesediaan untuk memenuhi ketentuan LPS, bertanggung jawab atas kelalaian dan pelanggaran.